Halo friend, kembali lagi di channel Umame Project. Ya, sebelumnya maaf kalau bikin konten suara bising-bising knalpot itu, soalnya ini kan pinggir jalan ya. Pakai peredam pun susah, jadi tetap berisik soalnya ini pengen jalan banget, jalur utama Lembang ya, Lembang Subang. Jadi pasti berisik. Oke. Bagi kalian yang mau beli kacamata seperti biasa, langsung aja ke Instagramnya @optikama. Mau nanya-nanya, mau konsul, silahkan. Atau enggak, mau lewat Shopee bisa, mau lewat Tokped juga bisa. Pokoknya di linknya ada di bawah ya. Link Shopee, Instagram, mau lewat WA juga bisa, pokoknya ada di bawah. Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu ya, biar saya semangat bikin konten lagi. Oke, video kali ini mungkin ada kabar gembiranya buat para pemancing khususnya. Kali ini ngebahas tentang lensa Transition Polarized ya, dari Essilor. Harga katalognya tuh di 3,7 juta ya. Buat kalian, kayak kalau misalkan ada yang beli online harganya apalagi di bawah 3 juta ya, awas saja, takutnya ketipu gitu ya. Soalnya harga aslinya segitu, dan ini indennya Thailand, bukan di Jakarta ya. Jadi ini saya pesannya tuh kurang lebih 15 hari baru datang, biasanya seminggu, ini 15 hari ya. Dia awas ketipu. Oke. Ini saya ada lensa, ini udah saya pasang sih sebenarnya. Udah saya pasang, jadi berbentuk pola kacamata ya, udah berbentuk frame. Di sini tuh ada, kalau di ini ya, kelihatan ada watermarknya. Di sini tuh ada, kalau yang saya ori ya, sini tuh ada huruf T. Nah, ini menandakan transition ya, berarti original ya. Jadi kalau yang palsu bisa dilihat lagi ada watermarknya atau enggak ya. Sebelum dilanjut, kenapa ini alasannya kabar baik buat para pemancing ya? Soalnya lensa Polarized tuh identik dengan kalau misalkan lihat air kan silau ya. Kalau misalkan pakai Polarized, si ikan-ikan itu jadi lebih kelihatan. Lensa Polarized, lensa yang telah ditanami film polarisator yang berfungsi untuk menyaring pantulan-pantulan sinar miring dan vertikal. Dengan demikian, sinar yang masuk pada mata kita hanya sinar arah horizontal saja ya. Artinya sinar yang menyebabkan silau sudah berkurang. Oke, di sini saya ada beberapa pengetesan lensa Polarized ini. Ini kan masih gelap, masih bening ya. Lensa ini Polarized-nya aktif setelah menjadi gelap. Misalkan kalau misalkan keluar lagi siang-siang kan nanti jadi gelap, Polarized-nya baru aktif. Kalau misalkan lagi terang dia nggak aktif. Nah, nanti saya buktikannya. Oke, di sini ada tes lensa Polarized. Kartu lensa Polarized. Nah, ini bila lensa bening seperti ini kan sebenarnya ada mobil-mobilnya ya. Kalau pakai lensa Polarized biasanya kelihatan. Ini masih bening, nggak kelihatan. Tapi setelah digelapkan, nih, oh baru kelihatan kan ada kendaraan. Nah ini, jadi lensa ini tuh kelebihannya gitu. Kalau misalkan lensa Polarized yang ini kan udah Polarized ya. Biasanya kalau Polarized tuh udah langsung gelap, dia nggak bisa berubah. Kelemahannya ini, kalau masuk ke rumah ya dia jadi gelap, nggak bisa terang kayak Polarized kan. Ini transition ya, jadi bisa berubah warna, menyesuaikan intensitas cahaya. Kalau misalkan masuk ya bening lagi, kalau keluar ya gelap lagi. Kalau yang gini kan mengganggu ya kalau dalam ruangan, kalau di luar ya enak. Kalau yang ini bisa menyesuaikan gitu. Sekarang kita tes kegelapannya ya saat di luar ruangan ya. Nah, ini hasilnya saat di luar ruangan cukup gelap ya, cukup teduh. Karena nggak ada pembanding, jadi lebih gelap yang mana nanti di video selanjutnya. Seperti biasa saya akan bandingkan dengan blue chromic ya. Perbedaannya apa? Rizal Transition Polarized dan blue chromic ya. Oke, sekarang tes anti radiasinya ya.
ke laser, ini masih tembus ya. Kita coba ke the blue light test area. Ini lensanya lagi dalam masih keadaan bulat ya. Nah, tuh. Dia kalau misalkan ini di laser tuh di belakangnya masih menandakan ada titik ya, berarti dia masih tembus. Tapi ini sebenarnya udah bagus. Kan kalau yang biasanya anti radiasi itu 420 UP ya, UP-nya 420 yang di bloknya. Kalau ini kayaknya 410-an. Jadi cukup membantu untuk menangkal radiasi yang berbahaya buat mata, udah bagus untuk segini. Terus kita lensa ini disimpan di yang putih ya. Kita lihat saat lensa belum terkena sinar matahari ya. Nah ini, jadi warna lensa sifatnya dia udah agak abu ya. Jadi enggak bening. Jadi udah abu. Ibaratnya kalau balapan udah curi start duluan gitu ya. Jadi udah ada efek abunya. Jadi kalau misalkan di dalam ruangan udah agak teduh, jadi udah ada agak abu ya. Tapi dia efek menguningnya nggak kelihatan gitu, jadi mungkin kalah sama abunya ya. Jadi kan biasanya kalau yang ada anti radiasinya itu efeknya menguning ya. Jadi biasanya kalau kayak yang editor itu suka ngeluh karena lensanya agak menguning gitu. Terus sekarang langsung tes ke kolam ikan ya. Jadi saya tuh ini video tuh udah bikin agak lama, jadi lensanya masih utuh ya, belum dipotong karena saya dulu galau nyari frame ya. Sekarang udah nemu framenya dan cocok, jadi langsung dibikin. Oke, ini perbandingannya ya tuh. Jadi agak teduh ya, si air pun kesilauannya mengurang ya. Yang saya rasakan kalau lensanya gelap tuh, kalau lihat saya ya otomatis lebih teduh ya. Jadi kayak lihat air tuh yang silau-silau gitu tuh jadi berkurang, jadi bisa lebih jelas ya sebenarnya. Cuman kalau Polaris tuh kelebihannya dia kan jadi ada efek menghidupkan lagi gitu. Jadi kayak gini nih, saya kebetulan tadi ada ini mobil jadul lah ya. Jadi ada efek UV-nya di kacanya. Nah kalau pakai lensa Polaris tuh kelihatan banget nih. Ini videonya tadi saya nyoba. Nah ini, jadi Polaris tuh gini, kalau misalkan kayak lensa-lensa khusus, kalau nggak ke layar handphone misalkan kalau dulu tuh biasakan Nokia ya. Nokia kalau lihat handphone layar Nokia kelihatan ada pelangi. Kalau dibuka aja lensa Polarisnya, dia nggak ada, biasa aja gitu. Sekarang kita tes lampu kendaraan malam ya. Biasanya sih kalau yang ada anti radiasinya tuh minimal udah UP-nya 400 lah ya. Udah UV bloknya 400 itu udah membantu untuk malam biasanya. Kalau yang 420 itu lebih membantu lagi. Oke, langsung tes aja ini. Oke friend, barusan kan udah lihat ya, yang malam cukup membantu juga. Jadi nggak ada ya lensa yang memblok semua sinar, jadi benar-benar anti silau. Paling ada juga yang mengurangi glare-glare-nya ya. Kalau silau masih aja, cuman nggak sesilau kayak biasanya ya, perlu digarisbawahi. Jadi bukan memblok semua sinar, paling memendekkan cahaya kayak ekor-ekornya, memendekkan ya. Oke, kalau friend mungkin video ini segitu aja tentang transition Polaris. Ini sih rekomendasi banget ya buat kalian. Cuman harganya ya lumayan, tapi sebandinglah dengan harga. Saya pun baru pakai 2 hari, udah lumayan. Nanti saya pengen bikin konten kalau pemakaian setelah 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan lah ya, gimana ininya setelah pakai Polaris. Kan biasanya saya pakai busa Chromie. Nah ini pakai transition Polaris. Nah ini saya sengaja beli 3,7 juta harga lensanya aja ya, belum sama frame. Nih, pokoknya ini buat kalian khusus ya. Jadi buat bayangan kalau kalian yang mau beli transition Polaris, nah ini
kelebihannya gini. Kekurangannya sih, kalau kekurangannya cuma tadi aja, dia masih tembus radiasinya ya. UV-nya belum 420 yang di bloknya ya, jadi mungkin sekitar 410-an gitu. Tapi ini udah cukup membantu, udah nyaman. Oke. Mungkin segitu aja video kali ini. Di next video saya akan membandingkan tentang Polaris Transition, Direct dan busa komik optikal. Oke, semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Bagi yang beli kacamata juga silahkan langsung aja ke Instagramnya @optikalma atau ke Tokped bisa, ke WA juga bisa. Pokoknya linknya ada di bawah di deskripsi ya. Pokoknya makasih banyak. See you di next video.